Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ada banyak banget kasus orang hilang di dunia ini, yang salah satunya tuh yang paling terkenal adalah kasusnya Tara Kaliko. Sejak 31 tahun lalu dinyatakan menghilang, bukti keberadaan Tara masih dipertanyakan. Nah, mau tahu nggak ceritanya kayak gimana? Mending langsung aja nih guys, kami persembahkan kasus Tara Kaliko yang dinyatakan menghilang dan masih belum ditemukan sampai sekarang. Tara Lee Kaliko lahir pada 28 Februari 1969, merupakan wanita cantik yang masih dinyatakan menghilang sampai detik ini guys. Kasus menghilangnya masih dibuka sampai saat ini karena polisi itu nggak berhasil nemuin bukti yang cukup. Semua kisah ini bermula dari suatu pagi yang cerah pada tanggal 20 September 1988. Tara yang hobi bersepeda meminta izin kepada Patty yang merupakan ibunya untuk pergi keluar rumah. Biasanya mereka berdua tuh suka bersepeda bareng guys. Cuma karena belakangan merasa diikuti oleh seorang pengendara motor, dia memutuskan untuk tidak bersepeda dulu. Jadi ceritanya gini guys, selama beberapa hari belakangan, Tara tuh selalu bersepeda sendirian. Dengan sepeda gunung pink dan juga Walkman bermerek Sony, Tara bersepeda dengan semangat melintasi New Mexico State Road 47, yang mana itu adalah rute sepeda biasa yang selalu dilewatin dia dan juga ibunya. Sebelum berangkat, dia sempat minta disamperin kalau jam setengah 1 siang belum sampai ke rumah, itu karena dia ada janji sama pacarnya untuk latihan tenis bareng. Jam 12.30, Tara nggak kunjung pulang. Ibunya pun mulai cemas dan memutuskan mencari Tara ke rute sepeda biasanya. Cuman sampai malam tiba, Patty sama sekali nggak berhasil menemukan anaknya guys. Karena bingung, Patty akhirnya lapor polisi untuk membantunya melakukan pencarian. Setelah dibantu, pihak polisi berhasil menemukan Walkman yang diyakini kepunyaan Tara. Lalu gak jauh dari situ, tepatnya di dekat perkemahan John F. Kennedy, ditemukan kaset band Boston dan sepeda Tara baru ditemukan polisi di sebuah lokasi camping yang berada 32 km dari rumah. Pencarian besar-besaran pun dilakuin tuh sama pihak kepolisian. Mereka percaya kalau benda-benda yang mereka temukan merupakan cara Tara memberi clue untuk meminta pertolongan. Sambil melakukan pencarian, polisi juga mewawancari beberapa orang yang diduga tuh melihat Tara terakhir kalinya. Ada yang bilang sih kalau pada saat bersepeda, Tara tuh diikuti sama mobil Ford dengan camper shell. Namun setelah berbulan-bulan melakukan pencarian sana-sini, Tara nggak kunjung ditemukan juga guys. Padahal kabar kehilangannya udah sampai masuk TV nasional loh. Tapi polisi juga sempat berasumsi kalau Tara melarikan diri dari rumah. Cuma asumsi ini langsung dibantah oleh keluarganya karena Tara merupakan anak yang periang dan tidak pernah memiliki masalah di rumah. Setahun berlalu, tepatnya Juni 1989, seorang wanita menemukan sebuah Polaroid di lapangan parkir sebuah supermarket guys. Kalau kata kesaksian wanita yang menemukan fotonya, pas saya datang ke supermarket, ada mobil Toyota van putih yang gak memiliki jendela terparkir di tempat foto ditemukan. Pengendaranya merupakan seorang pria berkumis yang diperkirakan berumur 30 tahun. Cuman sayangnya guys, meskipun udah dilakukan pencarian, polisi gak berhasil nemuin identitas dari laki-laki tersebut. Sekarang kita bahas fotonya dulu deh. Di foto tersebut tuh terdapat seorang wanita dan juga seorang anak kecil yang kelihatan lagi disekap. Kalau dari kesaksian ibu yang menemukan fotonya, mobil van tersebut berwarna putih dan tidak memiliki jendela. Yang ngeliat foto ini, Patty tuh awalnya gak percaya guys kalau gadis di foto tersebut merupakan putrinya. Dan kalau dibandingin, terdapat banyak perbedaan yang ada dalam fotonya. Kita lihat alisnya dulu deh. Kalau dibandingkan sama fotonya Tara, wanita yang disekap tuh memiliki alis lebih tegas dan juga hidung yang sedikit berbeda. Cuma keyakinan si Patty berubah setelah melihat goresan luka pada kaki anak tersebut. Kalau menurut Patty, luka pada kakinya ini mirip dengan luka yang dimiliki Tara akibat kecelakaan mobil. Terus kalau kalian perhatiin nih guys, terdapat sebuah buku hitam dari pengarang visi Andrew My Sweet Audrina yang mana merupakan pengarang favorit Tara. Sedangkan untuk cowok di sampingnya, awalnya polisi tuh gak bisa menemukan siapa anak kecil tersebut. Namun setelah melakukan pengecekan semua kasus kehilangan anak, mereka curiga tuh kalau ini adalah Michael Hensley Jr. yang dilaporkan menghilang pada tahun 1988. Cuma sayang, mayat Michael ternyata sudah ketemu di dalam hutan tempat ayahnya berburu pada tahun 1990. Jadi sampai sekarang polisi masih belum tahu tuh identitas dari keduanya. Pihak penyidik dari Scotland Yard, mereka percaya kalau wanita di foto tersebut merupakan Tara Kaliko. Cuman setelah dianalisis lagi oleh Laboratorium Nasional Los Alamos, mereka malah sangat yakin kalau wanita tersebut bukan merupakan Tara Kaliko. Sampai di titik ini, kasus ini menggantung tanpa tujuan yang membuat semua orang memperdebatkan foto tersebut. Dan akhirnya 20 tahun kemudian, kasus ini kembali panas setelah kantor kepolisian Port St. Joe menerima sebuah surat yang berisikan foto Polaroid guys. Dalam foto tersebut terdapat seorang pria yang mulutnya ditutup menggunakan lakban.
3 kali guys, polisi menerima surat yang sama yang berisikan foto anak ini. Cuman lagi-lagi mereka nggak menemukan identitas dari anak tersebut guys. Terus ada juga nih guys, kesaksian dari beberapa paranormal setelah meramal surat yang diberikan kepada polisi. Kata peramal sih, dia sempat ketemu tuh penarik klub dari California yang dipercaya merupakan Tara. Cuma saat mau dikonfirmasi, wanita tersebut ditemukan meninggal dunia. Ya, lagi-lagi guys, kalau menurut gue sih ini cuma asumsi-asumsi liar tanpa bukti yang jelas. Dan lagi-lagi juga, kasus ini kembali gantung dan tidak menemukan jalan keluar. Setahun kemudian, sebuah foto Polaroid kembali ditemukan tuh guys, dekat sebuah lokasi konstruksi di California. Di foto tersebut, terlihat seorang wanita yang sedang dibekap. Dan kalau kalian perhatiin nih guys, bantal yang digunakan tuh sama persis seperti bantal yang ditemukan di Polaroid pertama. Bisa jadi kan ini adalah bukti baru kalau Tara tuh masih hidup. Setidaknya itulah yang dipercaya Patty setelah melihat foto ini. Kemudian satu foto lagi tuh guys ditemukan sama polisi, di mana di dalam foto tersebut terdapat seorang wanita yang disekap dan terlihat sedang menaiki kereta dengan seorang pria. Ngeliat foto ini, Patty yakin banget tuh kalau foto pertama tuh merupakan anaknya. Sedangkan yang kedua, dia ragu-ragu sih kalau cewek yang disekap tuh merupakan Tara. Tapi seperti sebelumnya, setelah foto-foto ini ramai dibahas dan gak menemukan jalan keluar, keluarga Patty cuma bisa berharap menunggu anaknya pulang. Bahkan orang tua mereka masih membiarkan kamar Tara dan selalu memberikannya kado di setiap Natal tiba guys. Tujuan mereka melakukan ini semua karena sangat percaya kalau Tara masih hidup. Sampai akhirnya kedua orang tua Tara meninggal pada tahun 2002 dan juga 2006. Baru nih guys, pada tahun 2008 kasus ini ramai lagi diperbincangkan karena seorang polisi bernama Rene Rivera. Katanya dia menerima informasi kalau terdapat 2 orang remaja yang tidak sengaja menabrak Tara. Karena Tara meninggal, kedua pria tersebut menyembunyikan Tara dan berusaha menutupi semua perbuatannya. Dia juga percaya kalau mayat dari Tara Kaliko dikubur tidak jauh dari lingkungan perumahannya itu. Bahkan polisi ini mengatakan kalau dirinya tahu nama-nama suspeknya. Cuman karena tubuh Tara tidak ditemukan, Rene tidak bisa membuat laporan atau bahkan melakukan penangkapan guys. Di sini banyak nih guys orang-orang yang tidak suka dengan sikapnya si Rene. Kalau dia tahu kenapa nggak melakukan penangkapan ya? Buat apa juga kan dia buat statement di publik yang kesannya dia tahu semuanya. Padahal kalau menurut gue, Rene ini harusnya berani dulu kali untuk mengambil tindakan. Kalau cuma ngomong gini, udah pasti nggak akan ada jalan keluar kan? Lagian kalau emang dia percaya mayat Tara tuh ada, kenapa nggak melakukan pencarian? Bahkan kasus ini masih dibuka tuh guys, dan tetap menunggu bukti-bukti terbaru yang mungkin bisa ditemukan. Pada tahun 2013, pernah muncul nih sebuah surat penyidikan dari seorang bernama Henry Brown. Dia mengatakan tuh guys, gak lama setelah kepergian Tara, dia berada di ruang bawah tanah milik pria bernama Lawrence Romero Jr. Ketika di sana, dia melihat tubuh wanita muda terbungkus terpal biru dan dikubur di kuburan darurat. Seorang pria bernama Dave Silva dan juga seorang pria berambut merah memberitahu Henry bahwa mayat itu tuh milik Tara. Mereka mengatakan di hari si Tara dinyatakan menghilang, mereka bersama pria bernama Lero Cafes sengaja menabrak sepedanya untuk mencuri dan juga memperkosa Tara. Cuma karena panik akan dilaporkan kepada polisi, Romero menikamnya sampai mati. Dan kalian tahu gak guys, ternyata Romero ini merupakan anak dari seorang sheriff pada saat itu yang bernama Rene Rivera. Ya, polisi yang sebelumnya memberikan statement tersebut dipercaya melindungi anaknya supaya gak masuk penjara. Cuma karena Henry sudah meninggal, polisi gak bisa menggali lebih dalam informasi yang dimiliki sama si Henry. Dan sampai sekarang, kasus menghilangnya Tara Kaliko masih menyimpan misteri yang sangat besar guys. Bahkan kasus ini masih dibuka dan tetap menunggu bukti-bukti terbaru. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.